Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel Rumah Agro. Kali ini kita akan membahas soal pakan alternatif, yaitu yang cukup populer berupa ayam tiren atau ayam yang mati kemarin atau bangkai ayam ya. Kalau itu ayam masih hidup ya. Nah, jadi banyak para peternak ikan lele yang menggunakan ayam tiren atau ayam yang mati kemarin sebagai pakan alternatif ikan lelenya untuk mengatasi betapa mahalnya harga pakan pabrikan atau pelet yang makin hari makin mahal saja, sedangkan harga ikan lele sendiri tetap stagnan di angka yang tidak naik-naik, sehingga keuntungan petani pun makin susut dan makin susut ya. Banyak para petani ikan lele yang kemudian beralih ke pakan alternatif. Salah satu pilihannya adalah ayam tiren. Nah, bagaimana sih, benarkah, apakah benar ya yang namanya ayam tiren itu bisa menyebabkan kanker ketika diberikan ke pakan lele, sehingga banyak orang yang kemudian menghindari untuk penggunaan ayam tiren sebagai pakan ikan lelenya. Nah, di sini saya akan membahas sedikit ya tentang bagaimana apakah benar ayam tiren itu bisa menyebabkan kanker ya ketika konsumsi, diberikan kepada lele konsumsi ya. Jadi ketika lele dimakan, yang bakal lele itu adalah dulunya ketika dibesarkan dengan diberi makan ayam tiren, maka bisa berimbas pada penyakit kanker ya, berefek pada resiko terkena kanker ya bagi pengkonsumsi lelenya. Nah, di sini akan saya membahasnya sedikit, bahwa yang namanya ayam tiren ya, bahwa yang namanya budidaya lele itu adalah kita harus sebisa mungkin menggunakan makanan-makanan yang higienis ya, sehigienis mungkin atau sebersih mungkin ya. Jadi tidak boleh kemudian kita menggunakan bahan-bahan yang kotor untuk memberikan makan kepada lelenya ya, karena itu memang adalah alasan kesehatan. Kemudian juga kalau dalam banyak sekali kajian-kajian dari ustadz ya, yang kemudian mengharamkan lele yang diberi makan ayam tiren untuk dimakan ya. Jadi memang ada beberapa ustadz yang mengharamkan orang memakan lele yang dulunya diberi makan dari bangkai ya, atau makanan-makanan haram ya, seperti ayam tiren dan bangkai-bangkai lainnya. Nah, di sini ya memang ada perbedaan pendapat dari beberapa ustadz ya. Nah, namun di sini saya dari segi kesehatan. Jadi memang yang namanya bagaimanapun ya, yang namanya lele itu adalah bahan konsumsi manusia. Jadi memang harus diberikan makanan-makanan yang memang layak untuk dijadikan makanan ya, bukan makanan-makanan yang tidak higienis, misalnya kotoran manusia. Jadi banyak juga para pembudidaya lele yang kemudian menggunakan kolam empang ya, atau kolam tanah yang kemudian lelenya dikasih makan kotoran manusia. Nah, itu tentu saja tidak higienis ya. Bisa saja itu juga bisa menyebabkan kanker, karena memang dari kotoran manusia itu kan memang tidak layak ya, tidak layak, dan juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan genetik pada sel-sel ikan lele yang kemudian bisa berbahaya juga bagi manusia. Juga mungkin ini yang menjadi alasan ayam tiren kenapa diduga bisa menyebabkan lele itu menjadikan lele itu berisiko kanker ya. Jadi karena memang ayam tiren juga ayam yang sudah menjadi bangkai ya, kecuali ayam tirennya itu masih segar ya, masih baru saja mati ya, bukan mati kemarin tapi mati saja tadi ya, mungkin ketabrak motor atau apa itu ya, ketabrak mobil itu ya, mungkin masih layak diberikan kepada lele ya. Tapi kalau ayamnya sudah mati kemarin, sudah bau, apalagi sudah ditumbuhi belatung ya, nah tentu saja itu sangat tidak layak. Nah, sebaiknya maka kita sebagai pembudidaya lele menghindari sebisa mungkin penggunaan bangkai ayam atau ayam tiren, dan juga kita bisa menggunakan alternatif pakan-pakan lainnya yang lebih sehat, lebih higienis. Misalnya kita bisa menggunakan misalnya ampas tahu, kemudian limbah jeroan ikan yang tentu saja yang masih segar itu juga, atau juga dengan mungkin ikan rucah ya, atau ikan asin yang sudah tidak layak konsumsi ya, yang atau beesan ya istilahnya, ikan asin beesan juga kita bisa berikan kepada lele, dan insya Allah itu juga mengandung protein yang lumayan tinggi yang kemudian bisa memacu pertumbuhan lele menjadi lebih besar dan lebih cepat besarnya ya. Dan tentu saja ya, karena memang tadi dikatakan bahwa pakan lele itu memang harus higienis ya.
Dan juga untuk yang lainnya, untuk poin pentingnya adalah bahwa yang namanya bagaimanapun ya, namanya lele itu kan mengandung protein nabati yang mohon maaf mengandung protein hewani yang tentu saja juga bisa berakibat pada kesehatan jika kita mengkonsumsinya berlebihan, atau bahkan juga bisa menyebabkan kanker ya. Misalnya karena memang makan lele itu karena memang ya protein hewani yang berlebihan itu ya tentu saja bisa menyebabkan kolesterol, karena kandungan kolesterol pada lele juga lumayan ada ya, lumayan tinggi, yang itu bisa menyebabkan banyak sekali implikasi penyakit ya. Tentu saja kalau kita suka dengan makanan-makanan berbasis ikan lele itu kayak pecel lele dan yang lainnya, maka kita harus mengimbanginya dengan makanan-makanan yang berbasis pada nabati seperti sayuran, buah-buahan, itu juga harus lebih banyak yang kita konsumsi ya. Maka itu insya Allah akan lebih seimbang nutrisi tubuh kita, dan insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit seperti kanker, kolesterol, dan yang lainnya. Maka ya saya sarankan tetap kembali pada pola makan kita, gaya makan kita seperti apa, dan juga pola budidaya lele kita harus sehigienis mungkin ya. Tidak boleh menggunakan istilahnya kotoran-kotoran ya, kotoran manusia itu ya, kotoran-kotoran hewan, kemudian bangkai-bangkai hewan. Itu gunakanlah pakan-pakan yang bersih, yang layak untuk diberikan kepada lele seperti pakan-pakan yang lain, dan itu sangat banyak. Misalnya jeroan ikan itu gratis, bisa kita dapatkan di pasar ya, di pasar itu bisa kita dapatkan gratis, ataupun kalau membayar pun membayar dengan harga yang sangat murah ya. Nah, apalagi kalau kita kasih makan lele kita dengan ayam tetangga ya, maka ya itu sangat tidak diperbolehkan ya, itu haram karena itu nyolong gitu ya. Tips hari ini dari channel Rumah Agro, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa subscribe-nya.